Shalom Bapak Ibu kekasih Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, saya percaya kita diberikan kasih karunia anugerah untuk dapat berjumpa kembali. Lebih-lebih dalam perjumpaan ini, kasih karunia Tuhan membuat kita dapat mengerti firman-Nya, dapat berjumpa dengan Sang Firman. Saya percaya bila dua orang berkumpul dalam namanya, Dia ada di tengah-tengah kita. Dan dalam kesempatan ini, kita membicarakan bersama-sama tentang firman Tuhan. Dan di dalam pembicaraan kita bersama-sama dalam kacamata semitik sering disampaikan, itu adalah kafruta mitulta, berteman sampai mati. Dalam artian bahwa dalam mempelajari kebenaran-kebenaran firman Tuhan, kita harus saling berbagi satu dengan yang lain. Bukan untuk berdebat, bukan untuk kita mencari kebenaran masing-masing, tetapi dengan sebuah kerinduan agar kita dapat mengenal kebenaran yang benar-benar benar. Saya percaya Roh Kudus pasti membimbing kita sampai kita dapat berjumpa dengan Sang Firman lebih dalam lagi. Pada hari ini kita akan belajar mengenai rahasia huruf Ibrani. Mengapa penting kita mempelajarinya dan bagaimana kita dapat mempelajarinya? Dalam pertemuan ini adalah pertemuan awal. Saya paham Bapak Ibu sekalian memiliki latar belakang yang bermacam-macam. Ada yang sudah doktor, ada yang sudah master, ada yang sudah S1, bahkan masih banyak juga dari Bapak Ibu yang merupakan kaum awam. Saya percaya bahwa kita sama-sama di sini tidak mencari kepandaian kita masing-masing, tidak menonjolkan latar belakang kita masing-masing. Tetapi kita bersama-sama berkumpul untuk menjadi lentur, berkumpul bersama-sama untuk mempelajari firman Tuhan. Dan di dalam mempelajari firman Tuhan, ada banyak posisi-posisi, ada banyak titik-titik, ada banyak cahaya-cahaya yang dapat kita tangkap melalui ilham roh yang memberikan kepada kita hikmat. Tanpa ilham roh, kita tidak dapat membukanya dan kita tidak dapat memahami kebenaran-kebenaran ini. Oleh sebab itu, melalui rahasia huruf Ibrani, saya berdoa, ini kerinduan kami, agar Bapak Ibu dimanapun Anda berada dalam pembelajaran-pembelajaran, Bapak Ibu semakin dibukakan dengan rahasia-rahasia yang mungkin tersegel dalam beberapa waktu yang lalu. Dan semakin akhir zaman, supaya rahasia-rahasia itu satu demi satu akan dibuka. Baik Bapak Ibu, mengapa kita perlu belajar bahasa Ibrani? Profesor Michael S. Heiser menuliskan dalam sebuah buku yang berjudul The Unseen Real tentang recovering the spiritual worldwide of the Bible. Dia menuliskan pada tahun 2015 dan di dalam halaman ke-22 beliau membuat suatu pernyataan. Bagaimana bahasa Ibrani merupakan bukan hanya sekedar bahasa saja, tetapi bahasa Ibrani adalah suatu suara asli dari firman Tuhan itu sendiri. Pesan ilahi memang diwahyukan dan dikhususkan untuk umat pilihannya. Dan kebetulan mereka memiliki bahasa mereka. Dalam setiap huruf, dalam setiap kata-kata, dalam setiap kalimat,
mengundang kita untuk menyelami makna terdalam dari kebenaran firman Tuhan. Dalam bukunya Understanding the Difficult Words of Jesus yang ditulis oleh Profesor David Biffin dan Roy Bishard, seorang teolog dari Inggris, dia memberikan sebuah pengertian bahwa bahasa Ibrani adalah bahasa Alkitab. Dan bahasa Alkitab ini kita imani sebagai firman Tuhan. Meskipun Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, penulis Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru hampir keseluruhannya 99% adalah orang Ibrani. Walaupun mungkin Lukas dalam perdebatan dengan banyak pihak ahli memiliki keturunan orang Ibrani juga, walaupun dia bukan orang Ibrani. Jadi meskipun Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, akar pemikirannya tetap berakar kuat dalam tradisi-tradisi rabbinik, dalam pengertian-pengertian Ibrani kuno. Karena sebagian besar penulisnya merupakan orang-orang dari negeri pilihan, dari negeri yang dipilih Tuhan. Bahkan bagi yang bukan seperti Dr. Lukas, beliau tetap memiliki pengaruh. Dan di dalam tulisan-tulisan Dr. Lukas, dalam kitab Lukas dan kitab Kisah Para Rasul, memiliki kekayaan dan teologi dalam budaya Ibrani yang sangat kental. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu menyadari bahwa Alkitab kita ini memiliki pintu masuk. Seringkali dalam seminar-seminar saya sampaikan, tidak dengan kebetulan Alkitab ini tersusun dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Ada pintu masuknya. Seringkali saya menjumpai orang-orang Kristen terutama lebih suka membaca Perjanjian Baru. Bahkan dalam sebuah pertemuan proses belajar mengajar, salah seorang mahasiswa memberikan sebuah statement, menanyakan kepada kami, "Pak, kenapa kita perlu belajar Perjanjian Lama? Bukankah Perjanjian Lama itu sudah tidak berlaku lagi? Sudah terbit Perjanjian Baru, semua sudah diperbarui. Mengapa kita harus belajar Perjanjian Lama?" Ketika saya mendengar begitu, ya memang tidak banyak orang yang berpikiran seperti itu. Tetapi di situ kita dapat melihat bahwa masih banyak kesempitan-kesempitan berpikir dan kekurang mengertian bagi orang Kristen sendiri. Nah, Bapak Ibu, Alkitab ini tidak dengan kebetulan memiliki struktur, memiliki susunan, memiliki pola pikir, tatanan yang sudah diatur oleh bapak-bapak gereja, disusun dalam kanon, disusun dalam bagian-bagian seperti yang ada pada hari ini dengan hasil seperti itu. Semua tentu oleh hikmat roh diletakkanlah dasar-dasar seperti demikian. Seperti dalam tata ibadah, seringkali kita juga menjumpai Bapak Ibu sekalian, dalam tata ibadah ada doa pembuka, ada puji-pujian, ada doa firman, dan ada doa berkat sebagai penutup. Seringkali kita juga melihat banyak jemaat yang datang mungkin di tengah pujian. Bahkan ada jemaat juga yang datang hampir firman Tuhan dimulai.
Bahkan kadang-kadang kita juga melihat di tengah-tengah firman Tuhan ada jemaat juga yang datang. Ya, kita memahami mungkin masing-masing dari mereka memiliki problematika yang terjadi. Kenapa Bapak Ibu bisa terlambat untuk mengikuti sebuah ibadah? Hal itu tidak ada aturan, maksudnya tidak ada hukum agar Bapak Ibu datang dari awal. Tetapi Bapak Ibu kita melihat bahwa dari awal sampai akhir ini sebuah rangkaian ibadah, sebuah rangkaian pengajaran, sebuah rangkaian pertemuan yang semuanya itu terangkai dan terkemas dengan baik. Sama seperti kalau kita memiliki rumah, kita memiliki pintu depan, kita memiliki pintu kanan, pintu belakang. Tidak mungkin tamu akan masuk pintu belakang terlebih dahulu, atau dia masuk nyelonong lewat pintu tengah. Ya, seringkali artinya adalah jikalau jemaat itu kesukaannya adalah masuk firman Tuhan melalui tengah-tengah, ya nggak apa-apa, tetap dapat. Tapi ibarat dia tidak melalui pintu depan, tidak melalui akar, tidak melalui kronologis yang tepat. Oleh sebab itu saya seringkali mendorong kepada hamba-hamba Tuhan, kepada para pelajar sekalian, kepada semua rekan-rekan kami, bahwa ternyata kitab Kejadian adalah pintu masuk. Dan di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang pertama, itu merupakan pintu masuk Bapak Ibu sekalian memasuki kitab. Ada kata-kata pembukaan di situ. Dan kata-kata pembukaan ini, walaupun ini satu ayat saja, satu kalimat saja, kalimat ini dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 merupakan proyeksi, merupakan garis, bahkan sampai kitab Wahyu, apa yang dikerjakan Yesus sudah tertulis dalam Kejadian pasal 1. Mungkin teman-teman yang ada di DTU yang tahun kemarin mengikuti dapat mengingat kembali pelajaran tentang Kejadian pasal 1 ayat yang pertama. Dan saya ingin melanjutkan lagi apa yang Anda dapat dari Kejadian 1 ayat yang pertama. Kita sudah melihat ini bahkan apal mati. Di situ tertulis, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Udah begitu saja. Ya, kalau Bapak Ibu mengikuti teologi barat, mengikuti hermeneutika yang melihat konteks ini secara pesat, secara tegak lurus, ya memang artinya itu kotak dia begitu doang. Saya tidak menyalahkan LAI atau teologi barat dalam mengartikan arti secara harafiah. Karena memang demikianlah itu terjadi secara harafiah, tegak lurus. Atau dalam pemikiran Ibrani, dalam Pardes ini adalah bagian dari pesat. Makna literal yang dapat kita artikan tegak lurus dari teks aslinya. Jadi Alkitab kita ini, LAI itu adalah terjemahan terdekat, tafsir terdekat dari konteks teks aslinya. Nah, bagaimana teks aslinya itu berbunyi? Dan teks aslinya itu berbunyi dalam bahasa Ibrani, Bapak Ibu. Itulah sebabnya kita perlu mempelajari bahasa Ibrani. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin Pak, susah sekali saya mempelajari bahasa Ibrani. Karena hal itu tidak sering digunakan, maka hal itu akan jadi semakin susah. Segala sesuatu akan mudah jikalau itu dihidupi. Saya jarang memakai bahasa Inggris, tetapi apabila saya sering membacanya, saya akan memperkaya kosakata dan memperlancar vocabulary saya. Demikian juga dalam bahasa Ibrani. Mungkin Bapak Ibu tidak
memiliki antusiasme untuk mempelajari bahasa Ibrani. Tetapi hari ini saya ingin menggugah Bapak Ibu sekalian. Saya ingin membawa api ini bahwa ada rahasia-rahasia dalam bahasa Ibrani. Dan ketika itu Anda mengerti, maka pemahaman Bapak Ibu akan mendengar firman Tuhan. Bapak Ibu akan dibawa dalam suatu dimensi yang tidak pernah Anda dapat bayangkan Anda ada di sana. Saya tidak pernah membayangkan ketika saya membaca firman, saya melihat ini dan itu. Ketika saya banyak belajar dan semakin belajar bahasa Ibrani, teks yang saya baca ini, saya dapat melihat seperti 3 dimensi, bahkan layar Bapak Ibu ini hanya seperti layar, tapi kalau saya melihat dalam mata saya, ini memiliki lapisan, dan saya akan membuat Bapak Ibu sedikit melihat apa yang saya juga sedikit lihat. Karena saya bilang sedikit-sedikit, karena ini memang lagi kulit-kulitnya saja yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Beresit bara Elohim et Hashamayim ve'ed haaretz. Menciptakanlah, pada mulanya menciptakanlah Elohim, Allah itu sendiri, langit dan bumi. Arti secara tegak lurus seperti demikian. Nah, apa yang terjadi di sini? Yaitu dalam kata et. Dalam kata et ini Bapak Ibu, alef, taf. Ada sebuah rahasia besar dalam kata alef, taf. Memang alef, taf ini adalah kata tunjuk, kata yang menunjukkan sesuatu. Dan kalau sudah ada vav, dia menjadi kata dan. Ini seperti at ini seperti kata the dalam bahasa Inggris. The book tidak dapat diterjemahkan bahasa Indonesia, terjemahnya buku. The house dalam bahasa Indonesia diterjemahkan rumah. Nah, ini at ini seperti kata the. Tetapi Bapak Ibu, untuk memahami teks-teks Ibrani, untuk mengerti pemahaman konteks-konteks Ibrani, kita harus membuka diri dalam pengertian rabinik. Pengertian orang Ibrani itu sendiri mengerti daripada teks itu gitu loh. Nggak bisa kita menganggap bahwa Ibrani tidak penting, orang-orang rabinik tidak penting. Oh, tidak bisa. Karena kita lahir dari orang Ibrani. Kita lahir dari kandungan mereka. Kita ada hari ini. Saya ajak hari ini Bapak Ibu untuk lentur terbuka. Saya akan memaparkan pandangan-pandangan rabinik sebagai dasar pemahaman kita untuk mengerti daripada konteks kata et ini. Pendapat para rabi, guru-guru Ibrani dalam Midrash Beresit Rabbah yang pasal ke-10 pasal 1 ayat yang ke-10. Menurut Midrash Rabbah, kata et yang digunakan dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 tidak hanya merujuk pada penciptaan langit dan bumi saja, tetapi mencakup seluruh isinya, A sampai Z, karena alef adalah huruf pertama dan taf adalah huruf yang terakhir. Jadi dalam pengertian rabinik, alef taf ini seperti ekstrak, seperti singkatan, seperti pertalian, sama dengan alfa dan omega dalam bahasa Yunani. Jadi huruf alef taf ini dianggap simbol ekstrak dari seluruh alfabet dari A sampai dengan Z, melambangkan di mana segala sesuatunya itu sudah diciptakan Tuhan dalam bagian
yang pertama itu tadi. Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve'et haaretz. Pada mulanya menciptakanlah Allah segala sesuatu dari A sampai Z yang ada di langit dan dari A sampai Z yang ada di bumi. Demikianlah pemandangan daripada Midras Bereshit Rabbah pasal yang pertama ayat yang ke-10. Lalu dalam Sefer Yetsirat khususnya di bab 2, Sefer Yetsirat ini adalah salah satu teks Kabalah yang paling tua. Di sana menjelaskan bahwa Aleph Taf, ketika Tuhan menciptakan dunia ini, sebelum hal itu terjadi, Tuhan itu menciptakan 22 huruf alfabet Ibrani terlebih dahulu. Meskipun tidak secara eksplisit yang menyatakan Aleph Taf ini diciptakan lebih awal, kitab ini menyiratkan bahwa penciptaan itu berlangsung melalui tersusunnya huruf alfabet itu yang menjadi dasar bagi segala sesuatu secara kosmos. Nah, mungkin Bapak Ibu sedikit yang baru mungkin sedikit berpikir, apa ini maksudnya? Nah begini, Allah itu sebelum menciptakan sesuatu, menciptakan dulu huruf. Ketika kita belajar membaca, di dalam pikiran kita ketika kita melihat sepatu, benda sepatu, ya Bapak Ibu, di dalam pikiran kita ada huruf sepatu. Nah, jadi yang dimaksud huruf-huruf itu ada terlebih dahulu, ada kata sepatu dulu yang ada di dalam pikiran orang, kemudian sepatu itu terwujud. Nah, mungkin yang dalam itulah energi penciptaan. Jadi suatu ketika Bapak Ibu saya ingin memberikan sebuah contoh. Seorang penemu, seorang yang menemukan sesuatu sebelum barang itu eksis, penemuan itu ada dulu dalam ide orang tersebut. Penemuan itu ada dulu dalam pemikiran orang tersebut. Misalkan orang itu menemukan bagaimana kita dapat mengendarai mobil tanpa bensin dan bebas hambatan. Nah, kemudian di dalam bayangan-bayangan itu, dalam otak-otak itu terbentuk sebuah image. Huruf ini awalnya adalah image. Image itu terbentuk di dalam sang pencipta dan akhirnya dikeluarkan dalam bentuk gaya dan action. Akhirnya jadilah mobil yang mungkin memiliki daya baterai dan mungkin supaya tidak bebas hambatan, dia mungkin pakai drone gitu ya. Jadi dia bisa terbang dan bebas hambatan. Itulah terjadinya penciptaan. Segala sesuatu ada dulu dalam ide. Saya memberi contoh. Bapak Ibu dalam proses penciptaan, sebentar lagi menjelang jam 6 Bapak Ibu akan makan. Nah, makan apa yang akan Anda makan apa yang akan Anda masak, itu ada dulu di dalam pikiran Anda terlebih dahulu. Ide itu ada dalam pikiran Anda dulu, baru Anda lakukan dan itu terjadi. Jadi kata-kata, kalimat-kalimat itu, huruf-huruf itu tersusun. Ketika huruf itu disusun sama Tuhan, jadilah terang. Kata terang itu muncul dan tiba-tiba terang itu sudah muncul dengan kekuatannya. Jadi kata-kata firman Tuhan itu memiliki dimensi penciptaan. Dalam Zohar pertama ayat 26a sampai 3b. Dalam teks utama Zohar yang adalah kitab Kabalah itu menjelaskan bahwa huruf-huruf Ibrani adalah elemen dasar penciptaan, menjadi saluran ilahi yang membawa kekuatan kreatif Tuhan. Dalam kisah yang terkenal, setiap huruf dari Aleph sampai Taf,
datang ke hadapan Tuhan, memohon untuk digunakan untuk ikut serta dalam peran penciptaan dunia. Namun Tuhan memilih huruf Bet sebagai huruf yang pertama, walaupun dia merupakan huruf yang kedua, untuk ada dalam awal pembukaan seluruh kitab, yaitu kata Bereshit yang mengawali proses penciptaan. Yang membuat kita tahu Bet itu adalah huruf yang kedua. Penciptaan itu membuat segala sesuatu seimbang. Dua adalah bilangan pertama yang dapat dengan tepat dibagi dua, dibagi sama rata. Ada suatu keseimbangan di sana. Saya tidak akan memperdalam. Dalam Midrash Bereshit Rabbah pasal yang ke-1, yang ke-10 dalam pengertian Rabbi Akiva mengajarkan bahwa Alef Taf dalam Kejadian pasal 1 ayat yang pertama melambangkan segala sesuatu dari Alef sampai Taf yang mencakup seluruh ciptaan. Dan Alef Taf ini, kata-kata itu merupakan kata-kata Torah, merupakan huruf-huruf yang menciptakan ajaran-ajaran, huruf-huruf yang menciptakan kata-kata, kata-kata yang menciptakan kalimat, kalimat-kalimat yang menciptakan paragraf, dan paragraf-paragraf yang menciptakan kitab. Dan petunjuk-petunjuk untuk hidup sebagai firman Tuhan. Dan itulah kunci untuk memahami realitas ilahi. Dalam pengertian rabbinik, ya, huruf-huruf alfabet Ibrani ini adalah saluran energi ilahi, saluran pribadi ilahi itu sendiri. Rabbi Isaac Luria dalam bukunya The Tree of Life yang ditulis tahun 1592 pada halaman yang ke-14 memberikan sebuah pengajaran. Huruf-huruf Ibrani bukan sekedar tanda baca, tetapi memiliki sebuah energi yang dapat menghubungkan langit dan bumi. Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et Vav itu lalu et Haaretz. Jadi dari A sampai Z dia memiliki sebuah energi yang membuat terhubungnya surga dan bumi. Di dalamnya tersembunyi cahaya penciptaan yang terus mengalir dan membentuk realitas yang kita huni. Oleh sebab itu, dalam Perjanjian Baru, para rasul mengajarkan apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kau lepas di surga terlepas di bumi. Sedangkan bagaimana Anda mengikatnya? Anda mengikatnya hanya dengan doa. Doa Anda adalah kata-kata yang mengalir melalui energi pikiran-pikiran Anda, dan dengan kuasa roh itu membentuk energi. Hidup mati seseorang dikuasai dengan lidah. Seberapa banyak Anda mengucapkannya, Anda akan memakan buahnya. Ada saluran energi dalam setiap kata-kata, dalam setiap huruf-huruf Ibrani. Sebab huruf Ibrani adalah memuat, dalam kitab-kitab Ibrani ini memuat pesan ilahi. Dalam Matius 5 ayat yang ke-17 sampai yang ke-19, Yesus sendiri berkata, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu yod. Yod ini adalah huruf terkecil dari alfabet Ibrani, yaitu dia ditulis
seperti titik begitu saja. Bukan cuma titik tapi bentuk terkecil gitu ya, kayak koma begitu. Titik atau koma itu saja pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Itu artinya titik atau koma memiliki arti, memiliki pesan, memiliki tujuan, memiliki dimensi yang harus Allah hadir di situ untuk menggenapinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak bisa main-main ternyata huruf alfabet Ibrani. Anda sebagai orang Kristen, Bapak Ibu sebagai pengikut-pengikut Kristus, saya dorong untuk dapat mempelajarinya. Bukan untuk menjadikan kita orang Yahudi. Dari tadi saya memaparkan pikiran-pikiran rabbinik, bukan berarti saya mau jadi rabi. Tidak. Hanya untuk kita semua dapat mengambil akar. Kenapa kok bisa berbuah seperti hari ini? Dengan akar yang semakin kuat, dengan nutrisi-nutrisi yang diambil dari bawah, kita akan menikmati makanan-makanan, buah-buah yang indah. Rabbi Shimon Bar Yochai, dia mengatakan bahwa dalam bahasa Ibrani adalah cetak biru, blueprint bagaimana semesta raya ini diciptakan. Tuhan menciptakan dunia dengan firman-Nya. Tuhan menciptakan dunia dengan berfirman, berkata-kata, Vayomer, Elohim. Dan Vayomer itu dan firman itu tertulis di dalam Taurat, di dalam Alkitab. Dan Alkitab Anda semuanya ini, Bapak Ibu, memiliki bahasa, yaitu bahasa Ibrani. Walaupun penulisannya dalam bahasa Yunani, yang menulis orang Ibrani, dia memiliki pola pikir dasar yang kuat dalam keibranian. Maka siapa yang menyelami Taurat, maka siapa yang menyelami Alkitab, dia itu sedang menyelami arsitektur alam semesta ini. Dia sedang menyelami kunci-kunci rahasia kehidupan semesta. Saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu masuk ke dunia multiverse. Wah, ini apa lagi, Pak? Ya, sebab ketika Anda memasuki Alkitab Anda, ternyata itu nanti memiliki layer. Seperti dunia yang di depan Anda itu Dr. Flintstone atau apa itu hero yang ada di dalam film Disney. Itu seperti multiverse dimensi, Bapak Ibu. Berputar-putar dan terkait satu dengan yang lain. Dan tidak terbatas bagaimana kuasa Tuhan atas teks yang adalah pesan Tuhan. Abraham Yosua Yeshel, seorang rabi juga, dalam bukunya Philosophy of Judaism, diterbitkan tahun 1955, dan di dalam halaman 136 dia mengatakan bahwa dalam penciptaan itu kalimat-kalimat firman Tuhan itu memiliki peran dari manusia sendiri untuk dapat penciptaan itu terwujud. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Pada mulanya menciptakanlah Allah langit dan bumi, agar langit itu hadir di bumi. Dan Yesus ngomong kepada murid-muridnya, tidak tahukah kamu bahwa kerajaan surga sudah ada padamu, bahwa kerajaan surga itu ada di antara kita. Jadi Bapak Ibu harus sadar bahwa hari-hari ini Anda hidup di tengah kerajaan surga. Kerajaan surga sudah kita hidupi hari ini. Oleh sebab itu kita harus belajar hidup dalam warga negara surga. Hidup bukan lagi warga negara dunia, tapi hidup dalam warga negara surga.
Sehingga ketika kita benar-benar nanti pada dimensi surga, kita sudah memiliki habit, memiliki pola, memiliki kebiasaan hidup seperti warga negara surga. Setiap kali firman Tuhan diucapkan dan direnungkan oleh seseorang, penciptaan itu diperbarui. Karena manusia sudah merusak, ketika diucapkan firman Tuhan itu manusia dibaharui, diciptakan ulang. Jadi manusia bukan sekedar saksi, tetapi jadi mitra dalam karya ilahi untuk menjadi saluran terang, saluran cahaya kebenaran, saluran penciptaan Allah. Oleh sebab itu dari mulut Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan di tempat ini, Anda dapat menciptakan kesehatan bagi jemaatmu. Anda dapat menciptakan otak-otak yang lagi stres menjadi sembuh dengan kalimat-kalimat yang Tuhan taruh, dengan ide-ide, dengan bisikan-bisikan yang Tuhan berikan sesuai dengan kata-kata firman Taurat Tuhan itu. Ada kuasa. Bukan cuma ketika Anda khotbah, tetapi ketika Anda beraksi. Ketika Anda melakukannya, Anda sadar bahwa Bereshit bara Elohim et Hashamai VN HNN. Saya menikmati sekali. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Rabbi Moshe Kem Lusato dalam bukunya The Way of God, ya, yang ditulis tahun 1730 halaman 45, dia ngomong begini. Setiap huruf Ibrani ini bukan sekedar tanda, melainkan sebuah batu bata ilahi. Karena misalkan up gitu ya, up, ketika kata up, alef dan bet itu dia menggandeng, terbentuklah kata Bapa. Jadi kata-kata, huruf-huruf itu harus digandeng supaya membentuk kata. Huruf-huruf itu merupakan batu bata ilahi yang menopang eksistensi. Dalam kombinasi dan permutasinya terungkap rahasia penciptaan yang terus berlangsung. Jadi para rabi tahu bahwa huruf-huruf Ibrani itu merupakan batu bata ilahi, fondasi yang kuat. Ketika Bapak Ibu lihat layar Bapak Ibu mungkin yang memahami akan kaget. Waduh, kenapa Pak Ferry juga mengangkat kitab Henok? Bukankah kitab Henok adalah kitab apokrifa atau kitab yang mungkin ditolak oleh orang Kristen dan ditolak dari kanon, dan itu bukan bagian daripada kanon. Saya sengaja mengangkat kitab Henok yang muncul pada abad 3 sebelum Masehi sampai dengan abad 1 sesudah Masehi. Ya, karena saya ingin Bapak Ibu tahu, sadar apa yang sedang ada dalam pemikiran sastra. Jadi ini kitab Henok memang tidak dalam bentuk kanon, tidak diakui, tapi itu merupakan sastra. Tapi itu walaupun mungkin kebenarannya bisa diabaikan, tapi itu merupakan sumber daripada para ahli untuk dapat melihat pemikiran orang-orang kala itu. Bapak Ibu bisa pahami ya ini. Jadi ini adalah pemikiran orang-orang kala itu. Dalam pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 dikatakan seseorang itu, ya, di situ dikatakan Henok, tapi nggak tahu itu Henok yang benar-benar dulu yang melangkah berjalan bersama Tuhan atau itu orang yang ditimbulkan, sosok yang di-create dalam narasi itu. Tapi dalam narasi itu sosok yang disebut Henok dibawa Tuhan masuk ke dalam rumah Allah, rumah Tuhan. Dan dalam ayat 15 dikatakan pada pasal yang ke-14, dan aku masuk ke dalam rumah itu
Dan itu terbuat dari kristal. Dan dinding-dindingnya seperti lantai yang dilapisi dengan kristal. Dan dasarnya terbuat dari kristal. Jadi rumah Allah ini Bapak Ibu, dibangun di dindingnya itu terbuat dari batu bata kristal. Dan batu bata kristal itu, dia itu apa ya, memiliki panas yang sangat panas dan memiliki dingin yang sangat dingin. Dalam ayat yang sama itu ya, kemudian dia masuk dan panasnya seperti panas api dan dinginnya seperti es. Tidak ada kesenangan di dalamnya. Ketakutan menutupi aku dan gemetarlah. Jadi susunan-susunan batu bata itu menurut pemikiran orang pada zaman 3 sebelum Masehi sampai dengan 1 Masehi memikirkan bahwa rumah Allah itu dibangun dengan batu bata. Dan secara spiritual, batu bata itu tersusun atas api dan es. Nah, apa itu? Itu juga tercermin dalam pandangan Lukas. Lukas yang menuliskan kitab sekitar tahun 70 sesudah Masehi, ya, pada abad pertama sesudah Masehi. Itu dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Nah, siapakah Yesus? Siapakah Yesus? Siapakah Yesus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Seringkali kenapa saya selalu mengulang-ulangi pertanyaan ini, agar Bapak Ibu sadar. Dalam Alkitab kita selalu mengenal Alkitab harus menerangkan Alkitab dalam proses hermeneutik yang kita paham. Yesus dalam Alkitab diterangkan dalam Yohanes pasal yang pertama. Yesus adalah Sang Firman. Firman itu adalah kata-kata yang menjadi kenyataan. Dan itu adalah Yesus. Dan kata-kata itu, firman Allah, itulah yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Pada zaman itu mereka menyusun kata-kata sendiri untuk membangun rumah Allah sendiri. Bukan benar-benar kata-kata Allah. Tetapi firman yang murni, Injil yang murni itu, ia telah menjadi batu penjuru. Nah, ini pemikirannya bahwa firman adalah batu ada dalam pemikiran Rasul Lukas. Dalam pemikiran penulis kitab Lukas ini. Kisah Para Rasul, yaitu Dr. Lukas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah kita dapat melihat juga salah satu rabi yang terkenal, Rabi Saul, dalam Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 20. Dia mengajarkan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Apa artinya? Firman yang diterangkan di dalam Yesus Kristus, firman yang menjadi penggenapan daripada Taurat, merupakan ajaran-ajaran yang ditulis dalam Perjanjian Lama yang merupakan dasar pembangunan gereja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya penting sekali bagi kita. Ini waktunya Bapak Ibu untuk belajar mengerti bahasa Ibrani. Rindukanlah itu, sebab semakin Anda mengerti, semakin Anda memahami, akan ada konteks-konteks yang sebenarnya termuat di situ.
Yang sebenarnya rahasia itu, yang mungkin tidak dapat secara pesat, secara literal, secara tegak lurus, secara permukaan disampaikan, dan itu ada layer-layer di belakangnya. Nanti saya akan buka lebih jauh lagi. Rabbi Abraham Abu Valia dalam bukunya Sefer Ha'od atau The Book of the Sight pada abad 13 pertengahan itu, dalam halaman yang kedua-dua, dia memberikan sebuah quote atau menarik sebuah pemikiran. Mereka yang memahami bahasa suci, bahasa Ibrani maksudnya, tidak hanya membaca huruf, tidak hanya membaca kata-kata, tidak hanya membaca kalimat, tidak hanya membaca paragraf, tetapi menyelami gelombang cahaya ilahi yang menghubungkan jiwa yang ada di dunia ini dengan Sang Pencipta yang ada di dalam dimensi tersebut. Ada 3 aspek yang harus kita pahami dalam mempelajari bahasa Ibrani, baik secara paragraf, kemudian nanti yaitu kata-kata, kalimat, kata-kata, kemudian huruf. Ya, saya titik tekankan ada 3 aspek dalam mempelajari huruf dasarnya dari huruf Ibrani. Aspek yang pertama adalah aspek bentuk huruf. Nah, bentuk huruf Ibrani itu nggak serta-merta bentuknya begitu, Bapak Ibu. Nggak tanpa tujuan hurufnya begitu. Nggak karena ditemukan, kalau ketemu itu kan ya karena menemukan, ya karena bertemu, menemukan itu apa ya? Ya tidak dengan sengaja hal itu dibentuk. Ya, tetapi setiap bentuk alfabet Ibrani memiliki manifestasi kuasa ilahi. Setiap goresan huruf Ibrani adalah sebuah jejak energi ilahi. Memiliki bentuk. Oh, kenapa bentuknya seperti ini? Oh, kenapa bentuknya naik ke atas? Oh, kenapa bentuknya ke bawah? Oh, kenapa bentuknya seperti orang bersujud? Oh, kenapa bentuknya begini? Bukan cuma sekedar estetika, tetapi memiliki refleksi secara teologis yang dapat membuat kita mengetahui bagaimana semesta, keteraturan kosmik dapat disusun dalam kebijaksanaan Tuhan. Dan itu tersembunyi. Dan itu selama ini kita mungkin belum menyadarinya. Kemudian aspek yang kedua, bahwa huruf itu memiliki nama. Dan di dalam nama, atas huruf tersebut ada tujuannya. Seseorang diberi nama, seseorang diberi label, karena seseorang itu punya merek, punya tujuan, punya sesuatu di situ. Dalam setiap nama huruf, apa sih nama huruf? Alef. Namanya Alef. Bet. Ya namanya Bet. Dalam setiap nama-nama itu tersimpan suatu pesan, suatu jendela menuju hikmat ilahi. Dan itu salah satu dasar daripada penciptaan alam semesta. Nah, kemudian dalam aspek huruf ada juga dililitkan di dalam huruf-huruf tersebut adalah angka. Sehingga angka setiap huruf itu disebut gematria yang membuka dimensi keterhubungan, keterkaitan antara satu dengan yang lain. Di mana angka itu bukan sekedar cuman hitung-hitungan, bukan sekedar kode-kodean, tapi angka itu menjadikan denyut spiritual, menjadikan pandangan tarikan tegak lurus,
meneruskan benang-benang yang menghubungkan antara satu pesan dengan pesan yang lain, menghubungkan penerima pesan dengan Sang Pencipta. Kalau Bapak Ibu belum memahaminya lebih lagi, Bapak Ibu nanti ketika Bapak Ibu mengikuti pelajaran ini demi pelajaran, Bapak Ibu akan memahami ketiga aspek ini dan bagaimana kita setiap huruf akan kita baca bersama-sama. Bentuknya sebagai apa, namanya bagaimana, nilainya apa, dan bagaimana kaitannya itu dalam pesan Perjanjian Lama, dan bagaimana itu dapat kita lihat, kita maknai, kita temukan dalam Perjanjian Baru. Huruf itu memiliki perkembangan. Kesempatan ini saya masih belum membawa Bapak Ibu dalam sejarah perkembangan huruf, tetapi secara singkat, secara sederhana, saya memaparkan bagaimana huruf-huruf ini berkembang. Pertama-tama dari huruf pada zaman besi, pada zaman bahula, yaitu zaman mula-mula, kemudian zaman kerajaan, kemudian zaman kerajaan yang selanjutnya, dan ini disebut Paleo Hebrew, sampai menjadi alfabet Ibrani hari ini, bahkan menjadi alfabet yang ada, yang kita baca dalam sehari-hari. Mereka berkembang Bapak Ibu, tulisan-tulisan itu. Awal hanya sebuah lambang, rumah, kotak begini doang, bed. Akhirnya dia memiliki perkembangan jadinya B. Ya, ini perkembangan alef, perkembangan bed, perkembangan Gmail, perkembangan dalet, perkembangan yod, dan seterusnya. Perkembangan ayin, perkembangan res. Huruf Ibrani itu berkembang. Dan dalam perkembangannya ada simbol-simbol. Oleh sebab itu, dalam bentuk-bentuk huruf ini nanti kita akan pelajari satu demi satu. Bentuknya seperti apa? Awalnya seperti apa? Filosofinya bagaimana? Namanya apa? Nilainya berapa? Maksudnya apa? Kenapa apabila huruf ini bertemu dengan huruf ini, nanti bacanya dalam piktograf, filosofinya seperti apa? Hubungannya seperti apa? Itulah yang akan memperkaya kita. Nah, huruf-huruf Ibrani sekali lagi merupakan energi arketipal. Apa itu energi arketipal? Menurut Kamus Bahasa Indonesia KBBI, archetype adalah model atau pola mula-mula. Berdasarkan pola asal ini dibentuk dan dikembangkan hal yang baru, ada prototipenya. Jadi bahasa Ibrani ini berkembang, mula-mulanya kayak apa itu? Energinya dia seperti apa? Pemikirannya seperti apa? Dan dia membentuk sebuah energi yang diartikan sebagai daya atau kekuatan, model atau pola dasar yang memanifestasikan maksud. Dalam Kejadian pasal 1 ayat yang pertama, kembali lagi. Di sana dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berputar-putar kita di sini. Ternyata di dalam Kejadian pasal 1 ada 4 elemen di situ. Ada 3 elemen utama dan 1 elemen yang di bawah. Dan elemen yang di bawah ini yang membawa ketiga elemen itu. Apa itu? Itu adalah dari Bereshit, bara Elohim, et Hashamaim, ve'et haaretz.
Kejadian pasal 1 ayat yang pertama, dari kata hasyamayim. Hasyamayim ini apa Bapak Ibu? Hasyamayim adalah langit. Langit itu apa? Langit itu cakrawala. Apa itu cakrawala? Cakrawala itu adalah udara. Udara ini loh, udara. Udara itu mengandung apa? Udara itu ada angin. Udara itu ada awan. Nah, angin, udara itu afir. Dan itu melambangkan roh, melambangkan spirit yang tidak kelihatan. Jadi Elohim ini yang tidak kelihatan, seringkali dilambangkan dengan udara, angin. Jadi ketika Bapak Ibu melihat bahwa Musa menyeberangi laut Teberau dan ada angin timur yang menghembus kepada air itu semalam-malaman, itu artinya ada roh yang membuat terbukanya air itu. Angin, udara, itu elemen yang pertama, yaitu langit. Kemudian di dalam kata hasyamayim, ada mayim di sini dan shin. H ini adalah eksistensi. Jadi ada mayim. Mayim itu adalah air yang terkandung di syamayim, di sana. Jadi langit itu di sana ada air. Jadi langit itu di sana ada air. Jadi surga di sana ada air. Ada air yang mengalir di surga, yang mengalir. Jadi langit itu di sana ada air, sehingga air itu bisa naik ke langit, yaitu adalah awan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemudian kata shin ini adalah api, menunjukkan adanya energi kekuatan ilahi. Bagaimana api di atas, matahari itu sebagai government, wakil Allah, menyinari air, dan air itu menguap menjadi awan. Dan bumi adalah elemen keempat, tempat di mana penciptaan diwujudkan secara fisik. Dalam struktur penciptaan, bumi menjadi wadah yang menerima 3 elemen langit. Adam, dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Adam muncul, dibentuk dari debu tanah. Saya akan bacakan Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Manusia, dan ini di dalam bahasa Ibrani adalah bahasa Ibrani dari Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7 dikatakan ha-adam apar min ha-adamah. Ha-adam, Adam itu, manusia itu keluar dari ha-adamah, tanah. Dan kemarin dalam Alkitab dan geografi saya sampaikan ha-adamah itu feminim, wanita. Jadi manusia ini wadah di mana udara yang kita hembuskan, kita terima dari nafas Allah. Dan tubuh kita ini terdiri dari air dan api, panas. Ketika kita mati, orang mati itu apinya hilang, dingin semua badannya, dan dia tidak bernapas. Jadi ada api, ada energi di dalam wadah itu. Jadi udara, air, api, alef. Udara ini awir, yaitu alef. Mayim itu adalah mem. Shin itu, api itu adalah shin. Ketiga huruf ini adalah huruf induk atau disebut huruf ibu. Nah, kalau saya ngomong huruf ibu nanti dipikir
ibu itu feminim ya. Memang ibu itu feminim, tapi dalam kajian ini adalah huruf induk. Huruf yang memuat 3 elemen inti. Apa 3 elemen inti itu? 3 elemen inti itu. Allah Bapa, dan ini adalah Allah Roh, dan ini adalah Allah Anak. Yesus mengatakan, "Akulah air kehidupan. Barang siapa meminum air yang kuberikan, dari dalam hatinya akan terus mengalir aliran-aliran air kehidupan." Bapaklah yang memberikan kehidupan, udara yang mengembuskan, dan Roh Kuduslah power, energi yang membuat kita tergerak, memiliki gerakan untuk hidup. Aleph, Mem, Shin. Kemudian di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang pertama, ternyata juga ada 7 huruf ganda. Dalam kata pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ada 7 huruf ganda. Loh, huruf ganda itu apa? Ganda dalam artian pengucapannya. Karena huruf-huruf Ibrani itu memiliki pola pengucapan lunak dan keras. Ada yang diucapkan dengan keras, bad, dan ada bad. Jadi bad itu bisa bad gitu ya, bad gitu. Ada yang vav. Jadi dia v. Kadang itu yang membuat kita dapat membedakan ini itu vav, dia paku, atau dia bed itu adalah rumah. Nah, jadi ada 7 yang merupakan huruf yang memiliki 2 bentuk pengucapan fenotik, yaitu lunak dan keras. Yang pertama adalah bed. Bed adalah huruf rumah, lambangnya penciptaan, tempat di mana pada mulanya, pada awalnya Allah lah yang memiliki ide untuk menciptakan. Rumah, tempat untuk penciptaan itu ada. Kemudian ada kata res di situ. Ini bed, bear, ya. Ketika bed sama res dibaca bear, yaitu anak. Bed ini rumah, res itu kepala. Ketika digabung menjadi bar, yaitu bear itu adalah laki-laki. Tapi kalau di sini jadi bara, menciptakan. Nah, jadi res ini ada suatu otoritas, yaitu kepemimpinan, atau dia itu melambangkan Tuhan sang pemimpin. Nah, Bapak Ibu, di sini tidak ada huruf P. Selanjutnya yang ketiga adalah P. P-nya mana ini? P itu lambangnya kata-kata, lambang ucapan, lambang firman. Bereshit bara, pada mulanya menciptakanlah Allah Elohim itu. Bagaimana cara menciptakannya? Ada alef taf, ada kata-kata di sini, ada ucapan di sini, yaitu P. Dari alef taf ini P. Jadi ini P-nya ini tidak secara secara literal dia itu muncul, tapi dia ada di balik pesan kuat dari kalimat ini. Kemudian ada dalet. Dalet di sini pun juga tidak ada dalet, tapi dalet itu adalah sebuah pintu. Di sini adalah Hasyamayim, Hasamaim, Ve'et, Haaretz, artinya dari yang tidak kelihatan menuju yang kelihatan. Ruangan satu dengan ruangan yang lain itu dihubungkan dengan pintu. Dalet itu pintu. Jadi Tuhanlah yang menciptakan, yang membuat dari yang tidak ada, dari yang imajiner, dari yang dalam pikiran-pikiran Tuhan saja, dalam kata-kata Tuhan saja, menjadi muncul dalam bentuk realitas kehidupan. Dan ini pintu. Kemudian kaf ini nggak ada. Kaf itu wadah penciptaan. Kaf itu berbentuk tangan yang menerima.
Nah, kaf itu sebagai bentuk konkret wadah. Wadahnya apa? Bumi, Eretz. Nah, Gmail di sini juga nggak ada. Gmail itu apa? Gmail itu adalah kebaikan Tuhan, di mana Tuhan saja yang memiliki ide untuk menciptakan dengan kebaikannya dia. Dan segala sesuatu diciptakan dalam kondisi baik. Tidak ada yang diciptakan tidak baik. Kemudian taf. Taf ini ada, Bapak Ibu. Taf ini sebagai tujuan akhir, kata terakhir dari alef sampai taf. Dia melambangkan kesempurnaan akhir. Dia melambangkan proses akhir. Dia melambangkan tujuan akhir dari penciptaan itu. Nah, jadi jadi ada 7 huruf ganda dalam kalimat Kejadian pasal 1 ayat yang pertama. Bet, Gimel, Dalet, Kaf, P, Ref, dan Taf. Itu adalah 7 huruf ganda. Kemudian ada yang disebut 12 huruf sederhana. Ya, huruf-huruf tersebut tidak memuat energi elemen yang kuat, dan huruf-huruf tersebut tidak memiliki dua pengucapan yang berbeda. Dalam kata pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dalam Kejadian pasal 1 ayat yang pertama ada 12 juga huruf sederhana, yaitu adalah dalam mistisisme Yahudi, kata he seperti nafas itu dilambangkan pemberi kehidupan. Elohim, ada he, ada Elohim, ha shamayim, ve'et ha eretz, nyata, menjadi ada, menjadi berwujud. Kemudian ada huruf Vav. Vav ini muncul dan menghubungkan Vav ini sebagai penghubung antara dua dimensi. Dimensi yang ada di atas dan di bawah. Dimensi yang tidak terlihat dengan dimensi yang fisik yang terlihat. Kemudian ada yang disebut Zayin. Zayin ini adalah 7. Bagaimana 7 ini ada dalam kata-kata ini? Kejadian pasal yang pertama ini terdiri dari 7 kata. Bereshit pertama, bara kedua, Elohim ketiga, et keempat, Ashamayim ini yang kelima, Ve'et ini yang keenam, Haaretz adalah yang ketujuh. Dan et menempati tengah-tengah persis, 3 di kanan, 3 di kiri. Jadi ini tidak dengan sederhana ditulis. Dihitung, ditimbang, ini semua karena ilham daripada Roh Allah. Jadi ini tepat ada 7 bagian, ada 7 dimensi ini. Ya, saya tidak memasuki Bapak Ibu pelajaran itu. Suatu ketika jika Bapak Ibu sudah pada level itu, kita akan buka bersama-sama 7 dimensi ini. Dan ini juga merupakan dimensi di mana nubuatan salib itu muncul. Ya. Nah, kata Hen ini secara eksplisit. Hen itu kehidupan, Hen itu kehidupan di mana tujuan Allah Elohim memberikan penciptaan dari langit dan bumi agar supaya orang-orang yang di bumi ini menuju langit menjadi hidup bersama Elohim seperti rencananya yang semula, yaitu hidup bersama Tuhan selama-lamanya dalam kekekalan. Kemudian Tet ini simbol dari Tov, simbol dari kata baik, sebab Tuhan menciptakan semuanya ini dalam kondisi baik. Kemudian Yod ini sering muncul karena Yod ini Tuhan menciptakan segala sesuatu untuk semuanya itu menyembah kepada Dia. Semuanya itu memuliakan nama Tuhan. Nah, Lamed itu adalah wujud tongkat, wujud gembala. Elohim saja melambangkan
Elohim yang memiliki peran gembala, Elohim yang memiliki peran pengarah daripada seluruh firman ini. Kemudian Nun. Nun itu tidak tampak di sini, tetapi setiap ayat-ayat dalam Kejadian pasal 1, setiap kata-kata dari Kejadian pasal 1 ayat 1 di situ tertuang. Nun itu simbol dari kehidupan yang berkembang, benih-benih. Tuhan ingin kehidupan itu berkembang dari Alef Taf. Semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi itu semuanya adalah benih keberlangsungan ilahi yang ditanamkan dalam ciptaan. Jadi seluruh ciptaan ini mengandung benih ilahi. Kalau Bapak Ibu lihat binatang-binatang yang terbang di langit, Bapak Ibu dapat melihat ciptaan Tuhan. Ketika Bapak Ibu ada di dalam dapur sedang ngiris lombok, begitu ya, cabai, Bapak Ibu lihat cabai ini adalah ciptaan Tuhan. Dalam segala sesuatu itu Bapak Ibu dapat melihat ada benih ilahi di sana. Nah, Samek itu pegangan. Samek itu melambangkan dukungan, dipegang. Tanpa Allah memegang, berkarya, tanpa Allah berbara, Allah sendiri ini berbara, melakukan perbuatan tangannya, semuanya ini tidak akan terjadi. Kemudian dalam kata ayin, ayin ini adalah lambang daripada wawasan, alef taf, ajaran-ajaran Tuhan, hikmat-hikmat Allah, merupakan tuntunan hikmat daripada kita semua, daripada langit, hikmat daripada seluruh bumi. Jadi firman Allah berlangsung di langit dan juga berlangsung di bumi. Untuk apa? Untuk kata sadik. Sadik itu adalah adil, adalah benar, adalah tepat. Sadik ini, sade itu tepat, benar, tepat. Bapak Ibu, kalau Tuhan Allah tidak menciptakan langit dan bumi ini dalam ukuran-ukuran dimensi yang tepat. Sebagai contoh, apabila matahari dan bumi tidak dalam ukuran yang tepat, maksudnya dalam jarak posisi yang tepat, bila jarak bumi lebih dekat kepada matahari, kita semua kepanasan. Orang yang tinggal di Katulistiwa aja udah panas. Jikalau posisinya mendekat ke matahari, menjadi panas. Tetapi apabila posisinya tidak tepat, menjauh dari matahari, kita semua kedinginan, kita semua beku. Jadi bumi dan matahari ini harus tepat ukurannya. Segala yang terjadi dalam alam raya semesta ini, semuanya harus terukur dalam kebenaran, dalam keadilan, dalam posisi-posisi ukuran-ukuran Allah ketika Allah menciptakan. Kemudian Kof memang tidak ada di sini, tapi filosofinya, makna-maknanya ada di dalam sini. Secara eksplisit itu melambangkan bahwa Kof itu bentuk transenden dari kekekalan menuju kesucian, di mana manusia harus menuju ke tahap yang lebih tinggi dari bumi menuju ke langit. Jadi bahasa Ibrani ini sebuah bahasa yang tidak hanya dapat dibaca dari kanan ke kiri, tapi bisa juga dibaca dari kiri ke kanan. Beresit bara Elohim et Ashamaim ve'et haaretz. Pada mulanya menciptakanlah Allah segala sesuatu di langit dan segala sesuatu di bumi. Dari bumi untuk menuju ke langit, Anda memerlukan firman Tuhan, dibentuk Allah untuk menjadi seperti semula. Jadi ini itu bisa dibaca dari kanan ke kiri dan kiri ke kanan. Jikalau Bapak Ibu ingin dengan detail, saya sudah menerangkannya di dalam YouTube. Dan mungkin besok Jumat pagi saya akan menerangkannya kembali untuk merefresh. Jadi di dalam 12 huruf ini ada kata sederhana yaitu he, huruf he. Ada memuat sederhana, maksudnya ada huruf sederhana yang tidak mengandung elemen, yang tidak diucapkan dalam ucapan ganda, yaitu he, paf, zayin, het, tet, yod, lamet, nun, shamek, ayin, sadik, dan om. Dan inilah 22 alfabet Ibrani
Yang harus Bapak Ibu sekalian ingat, mulai dari sekarang Bapak Ibu akan mencintainya, akan mempelajarinya. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamet, Mem, Nun, Tamek, Ayin, P, Sadek, Hof, Res, Sin, dan Taf. Nah, apa yang dapat kita pelajari? Listen from the past. Setiap huruf adalah penyusun kata-kata. Setiap kata-kata menyusun kalimat. Setiap kalimat membangun paragraf. Dan paragraf-paragraf tersebut menyusun kitab. Begitu pula dalam memahami kitab suci, kita diajak untuk menelusuri, menyelami makna hingga ke akar-akarnya. Layaknya seseorang yang menggali pondasi batu bata dalam sebuah bangunan. Memang selama ini kita sudah mempelajari mungkin dalam budaya Barat, mungkin dalam tempat Anda belajar di STT Bapak Ibu sekalian, kita sudah banyak mempelajari makna dari paragraf itu, sejarah, latar belakang dari kalimat-kalimat itu, konteks dekat, konteks jauh, siapa penulisnya dan sebagainya. Tetapi masih ada rahasia lagi. Mari kita pergi menuju akar. Sebagai orang Kristen, kita perlu belajar ke akar induk, yaitu bahasa, yaitu pemikiran Ibrani. Bukan untuk kembali menjadi orang Ibrani, bukan untuk menjadi orang tradisional Ibrani, tetapi untuk menyerap pemahaman akar bagaimana kita dapat bertumbuh, untuk menyerap bagaimana asal muasal itu, untuk memberi makna bagaimana kita melangkah bersama iman, berhalakah bersama Tuhan semakin dalam lagi. Seperti akar yang menjalar ke tanah untuk mencari nutrisi. Semakin dalam kita menggali kekayaan teks Ibrani dalam kitab suci, semakin banyak pula nutrisi rohani yang akan kita dapatkan. Nah, ini merupakan proses memperkaya iman. Bukan hanya sekedar membaca doang. Bukan hanya cuma tahu tulisan Ibrani doang. Tetapi Bapak Ibu akan dapat nukilan-nukilan, cuilan-cuilan, maknanya lebih dalam lagi. Menyerap hikmat, mendapatkan wahyu, membuka mata rohani, menghubungkan Anda dengan Sang Ilahi. Lebih dalam lagi. Dengan kandungan-kandungan setiap huruf, setiap kata, setiap kalimat yang ditulis Allah sejak mulanya. Dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105, Raja Daud begitu memahami, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kaki adalah bagian yang paling bawah dari human, dari body, dari tubuh manusia. Dari bagian paling bawah itulah kita dapat berjalan. Dan firman Tuhan itu terang. Oleh sebab itu, kita harus menyelami gelombang-gelombang cahaya ilahi itu. Mempelajari firman Tuhan dalam konteksnya yang lebih dalam, bukan sekedar sebuah studi akademik, tetapi sebuah perjalanan rohani yang akan membawa Anda semakin dekat dengan sang sumber kehidupan. Nah, jikalau Bapak Ibu ingin memiliki lebih lagi, Bapak Ibu dapat memiliki buku ini dalam link Shopee yang ada di dalam grup-grup Bapak Ibu sekalian. Demikianlah pertemuan pertama yang dapat saya paparkan. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada moderator.